Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revisanto, NIM 119130138. Saya dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang laporan tugas besar yang sudah kelompok kami kerjakan untuk memenuhi UAS sistem mata kuliah sistem kendali. Untuk plan yang digunakan yaitu simulasi controller pada motor DC menggunakan MATLAB. Di mana nanti akan dibahas mengenai diagram Bode, yaitu magnitude dan sudut fasanya, lalu menganalisa kestabilan sistem menggunakan kriteria kestabilan Nyquist, lalu analisa keterkendalian atau controllability dan keteramatan atau observability system. Lalu yang berikutnya akan menganalisa respon closed loop system, lalu desain controller dari controller P proporsional, PI proporsional integral, lalu PD proporsional derivatif, dan yang terakhir controller PID proporsional integral derivatif. Untuk latar belakangnya, motor DC merupakan mesin listrik yang menggunakan tenaga listrik DC untuk menghasilkan torsi mekanik. Torsi yang relatif tinggi membuat motor DC banyak digunakan, salah satunya pada mesin CNC. Nah, torsi yang dihasilkan berbanding lurus dengan arus yang masuk ke kumparan motor pada armatur dan kekuatan medan magnet yang menggerakkan armatur. Maka salah satu cara mendesain model kontrol motor DC ini dapat menggunakan berbagai macam controller PI, PD, dan PID yang dituning dengan auto tuning MATLAB. Dengan cara ini motor listrik tersebut dapat didesain untuk digunakan pada sebuah mesin CNC sesuai dengan kebutuhan. Yang nantinya dari keempat kontrol ini akan dicek mana yang cocok untuk sebuah mesin CNC yang kita gunakan ini. Nah, untuk transfer functionnya, yaitu dari penurunan rumus ini didapatkanlah transfer function, yaitu dengan numerator 1 per denumeratornya 4,05 S kuadrat ditambah 48,6 S ditambah 81,01. Nah, dari transfer function tersebut dianalisalah menggunakan disimulasikanlah Bode plotnya menggunakan MATLAB. Itu didapatkan Bode plot seperti ini. Nah, ini untuk perumusan MATLAB-nya dengan numerator 1 denumerator sekian. Nah, ini yaitu pada Bode diagram magnitude dalam satuan dB, kemudian fase shift dalam satuan degree atau derajat. Kita bisa lihat nih, dimana untuk frekuensi 0,1 itu nilai magnitudenya min 38,2 dB. Nah, di sini tidak mengalami penurunan dB sampai pada frekuensi tertentu. Di sinilah kira-kira. Nah, di sini dB-nya mulai menurun tuh sampai 41,4 dB yang lumayan besar. Kemudian semakin naik frekuensi, yaitu pada frekuensi 1, nilai dB-nya semakin menurun, yaitu sebesar 55,2.
sampai pas di frekuensi 100 mulai menurun lagi sampai titik akhir di sini yaitu magnitude dB-nya 131. Kemudian pada fase shift-nya kita lihat nih di frekuensi 0,1 dia didapatkan fasenya yaitu 3,51 derajat. Kemudian ketika frekuensi tertentu dia mengalami penurunan itu sampai 7,74 derajat. Terus menurun pas di frekuensi 1 yaitu 32,2 derajat. Di frekuensi 10 yaitu 123 derajat hingga akhirnya pada menurun hingga fase 179 derajat itu minus. Nah, Bode plot ini sebenarnya digunakan buat apa sih? Nah, yang pertama untuk menganalisa stabilitas. Misalnya untuk sistem-sistem yang berhubungan dengan frekuensi tinggi seperti filter, match filter itu, terus yang berhubungan dengan suara, audio, itu kan membutuhkan frekuensi. Terus yang kedua, mengidentifikasi sistem. Misalnya kita punya sistem yang belum diketahui nih transfer functionnya. Nah, maka salah satu cara untuk mengetahuinya kita bisa memberi input sinusoidal. Setelah itu dilakukan pengukuran terhadap input yang didapat seperti amplitude, fasenya. Setelah didapatkan, diukur, dapatkanlah transfer function. Ya. Kemudian untuk nyikis diagram, di mana kriterianya jika sistem tidak mengelilingi min 1 plus J0, maka sistemnya stabil. Nah, di sini kan tidak mengelilingi, maka sistem stabil. Lalu untuk kriteria kedua, nah ini kan arahnya tidak berlawanan arah jarum jam. Maka bisa disimpulkan bahwa untuk Nyquist diagramnya yaitu sistemnya stabil. Selanjutnya Selanjutnya keteramatan dan keterkendalian. Nah, untuk menentukan itu, pertama kita menentukan step responnya. Dengan fungsi alih yang sudah didapatkan, nah, dapatkanlah step responnya sebagai berikut, di mana yang biru merupakan step respon open loop dan yang merah step respon closed loop, di mana step responnya stabil. Dari step respon yang tersebut menggunakan MATLAB dengan kode program, dapatkanlah state space sebagai berikut ini, di mana ada 4 variabel ya, A, B, C, D. Nah, kemudian dari state space ini barulah kita menentukan keteramatan dan keterkendalian. Nah, untuk keterkendaliannya itu dihasilkan nilai seperti ini, yaitu 1, min 12, 123, 1, 0, min 12. Nah, untuk sistem ini
yaitu controllable. Lalu kemudian pas dicek keteramatannya dengan rumus ini, dapatkanlah hasil bahwa sistem yang saya gunakan ini merupakan observable atau teramati. Jadi kesimpulannya sistem ini terkendali dan teramati secara sempurna. Nah, ini untuk desain controllernya yang PID. Kalau mau controller ini yang tengah ini bisa diganti dengan P, PID, PI, atau PD. Nah, untuk disimulasikannya seperti ini. Pada controller P, nilainya itu meningkat dengan overshoot sekitar 1,1 lah. Terus dia mulai menurun hingga pada waktu 0,5 dia menurun hingga 0,85, lalu mulai menaik pada nilai 0,6 hingga stabil di sekitar 0,75an. Nah, di sini kan mulai stabil. Nah, apabila untuk KP yang digunakan yaitu 615. Nah, di sini kan namanya stabil. Nah, apakah kalau kita naikkan nilai KP-nya, maka stabilitas ini akan naik? Kestabilannya akan naik? Tentu tidak. Maka dari itu kita menggunakan controller lain, yaitu dicoba menggunakan controller PI. Itu didapatkan stabilan yang mulai stabil, namun di sini menyebabkan overshootnya mulai naik daripada controller P ini. Maka dari itu dicoba controller lain untuk sistem ini, yaitu controller PD. Di sini kita bisa lihat nih bahwa untuk overshoot lalu rise time dia mulai mengurang. Namun untuk steady state errornya ini sama dengan controller P. Maka dari itu untuk ini juga tidak mencapai 1 ya. Maka dari itu untuk menyelesaikan masalah ini digunakanlah controller PID. Nah, di sini untuk nilai rise time, terus overshoot, kemudian steady state errornya udah mulai stabil, udah lebih optimal daripada controller yang sebelumnya. Sehingga mesin CNC yang kita gunakan itu lebih cocok digunakan dengan controller PID. Nah, ini ya. Simpulkan ketika dari simulasi keempat ini didapatkan hasil bahwa pengontrol P untuk penambahan nilai KP akan mengurangi rise time dengan steady state, tetapi overshootnya naik. Nah, maka dari itu digunakan pengontrol PI. Dengan penambahan nilai KI pada pengontrol ini mengurangi rise time dan steady state errornya, tetapi overshoot menjadi naik. Nah, lalu pada pengontrol PD ketika dicoba untuk nilai rise time tak terlalu berubah, namun dia berkontribusi lebih dalam pengurangan overshootnya. Namun steady state error sama dengan control P ini. Nah, jadi
Menyelesaikannya penggunaan pengontroller PID. Nah, kita bisa lihat nilai overshoot-nya, rise time, kemudian steady state error-nya lebih optimal daripada ketiga controller ini. Dan menjadi lebih baik. Nah, kesimpulannya, Bode plot dinyatakan dalam dua diagram, yaitu diagram magnitude dan diagram fase. Dan Bode plot ini dapat digunakan untuk menganalisa perubahan magnitude dan perubahan fase dari respon sistem terhadap perubahan frekuensi sinyal masukannya. Lalu, kriteria kestabilan Nyquist didasarkan pada plot diagram polar, juga menghubungkan respon frekuensi loop terbuka dengan banyaknya zero dan pole yang terletak di sebelah kanan sumbu imajiner bidang S. Lalu pada kontrol P memiliki hubungan yang sebanding dengan keluaran dan kesalahan. Kontrol PI memiliki karakteristik yang sama dalam waktu naik dan overshoot naik. Selanjutnya, penggunaan pengendali PD menghasilkan tanggapan yang lebih stabil terhadap menghasilkan steady state yang lebih stabil lah, dan overshoot berkurang, namun steady state-nya terlihat sama seperti kontrol P ini. Penggunaan pengontrol PID pada nilai overshoot, rise time, steady state sudah dioptimalkan sehingga sistem menjadi lebih baik. Lalu kesimpulan yang terakhir, pembuatan desain controller motor DC untuk mesin CNC telah berhasil dibuat menggunakan aplikasi MATLAB dengan dilakukannya desain controller motor DC dengan blok loop tertutup pengontrol PID. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.